Hola gengs, selamat pagi. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Dengan kelas saya tentunya. Oke, teman-teman, saya berkali-kali dapat sebentar ya, saya timbang dulu ya, baru kita ngobrol ya. Saya timbang dulu 200 gram. Sortir nggak ya? Masalah ya, malah sortir saya. Kita lihat dulu apakah dia butuh sortir atau enggak. Oke teman-teman, saya dapat lemparan kayak saya mesti sortir. Saya mesti sortir sebentar ya. Kita sambil ngobrol, kita sambil sortir. Kalau enggak, nggak puas saya kalau sortir. Sebelum saya mensortir, saya akan ngasih tahu bahwa ini adalah bin apa ya. Ini teman-teman, Nicaragua SHB Maracatura Wash yang saya dapatkan dari temen ala-ala suka-suka yang juga ikutan manual roasting di rumah. Maracatura ini termasuk king size ukurannya kalau untuk di dunia perkopian ya. Atau ada yang bilang juga kopi gajah kalau di Indonesia. Dan kalau di Nicaragua ini menjadi salah satu kopi yang katanya sih menjadi andalan cup of excellence-nya Nicaragua ya. Dan termasuk bin idola lah. Bin yang biasa dikategorikan untuk bin kompetisi. Nah, Maracatura sendiri sebenarnya ini perkawinan antara Maragogype sama Caturra. Jadi nggak tahu, mungkin dikawinkan untuk menciptakan kopi gajah dengan cita rasa Caturra yang amazing gitu ya. Kalau SHB sendiri itu strictly hard bean, jadi karena konon katanya di ketinggian 1200, tapi di daerah tertentu mungkin ya, termasuk dia bisa menciptakan bean atau green bean atau kopi yang memiliki karakteristik lebih keras daripada bean-bean lainnya. Makanya katanya si roastingannya juga butuh treatment tertentu katanya ya. Regionnya Jinotega, saya termasuk sering mungkin era-era dulu mengopi dari region Jinotega, tapi nggak pernah disebutkan bahwa varietalnya apa kalau nggak salah ya. Jarang banget sih zaman dulu roastery mencantumkan varietalnya. Di Indonesia si Maragogype sendiri dikenal dengan kopi gajah, tapi sekali lagi teman-teman, ini bukan Maragogype tapi ini Maracatura, jadi kawinan Maragogype sama Caturra dengan notesnya coklat, floral, grape, buttery, orange, sugarcane. Let's see, kita akan lanjutkan merosting. Kita kembalikan ke bean-nya. Kalau bicara green bean-nya, si Maracatura ini memang terkenal dengan king size bean-nya, bean king size, dan salah satu varietal yang katanya menjadi idola dan bisa beberapa kali menjadi cup of excellence di Nicaragua dan di beberapa negara yang memang mengembangkan si Maracatura ini. Tapi kalau kita tuh sangat bisa menebak sekali sebuah green bean ini berangkat dari siapa, berangkat dari prosesor atau produser yang udah sangat
mengagung-agungkan kualitas atau enggak bisa dilihat dari faktor defeknya si green bean. Ini memang di iit nggak ada embel-embel prosesor, jadi atau embel-embel produser. Jadi dia banyak banget tapi green bean yang cacat inseknya termasuk untuk 200 gram saya belum menemukan, tapi cacat untuk kayak triangle nanti kita lihat ya. Cacat versi saya ini pun buat saya cacat, tapi mungkin green bean-nya varietalnya si Marakatura memang karena dia king size mungkin begini kali ya, karena ini baru pertama kalinya kalau dibilang saya mencicipi Marakatura yang benar-benar ditulis Marakatura, mungkin baru kali ini, bahkan baru merosting juga. Karena selama ini kalau saya mencicipi bin-bin dari region Jinotega atau Nicaragua lainnya, rata-rata jarang banget ditulis varietalnya, karena memang beberapa roastery mungkin juga less info dari si sellernya atau dari distributornya. Jadi dia ya udah dari Jinotega ya dia ditulis Jinotega tanpa tahu si varietalnya. Lumayan, kita akan sortir aja ya, apalah saya sortir. Dan bin lanangnya banyak banget ya, seru juga nih kalau sortir bin lanang. Saya sortir bin lanang. Oke, saya sortir dulu ya. Oke gengs, udah saya sortir hasilnya. Walaupun ini enggak 100% sempurna ya, ada beberapa yang miss sortir, tapi nggak apa-apa. Setidaknya ini sok-sok idealis kualitas versi saya. Yang saya sortir adalah defek-defek yang shell, immature, triangle, lalu pecah dan lain-lainnya. Bisa dilihat. Compare nih, lihat triangle, banyak kan triangle sih. Oke. Lalu lanangnya banyak banget. Ini lanangnya bisa di roasting sendiri lah. Sedikit catatan aja, konon katanya kalau kopi yang dalam satu sampel 200 gram atau 1 kilo atau 500 gram lanangnya sangat banyak banget, biasanya dia proses bertaninya kurang sempurna gitu ya, kurang sempurna, kemungkinan karena kurang nutrisi, malnutrisi, mentreatment si tanamannya,
sehingga dia banyak yang penyerbukannya kurang sempurna, jadi atau malnutrisi lah tepatnya. Walaupun kopi Lanang ini ternyata kalau kalian lihat beberapa kali saya ngomong, kopi Lanang ini memang jadi kopi yang spesial, harganya bahkan lebih mahal kalau memang khusus ya, di sortir yang baik, dia akan lebih mahal harganya dibanding si kopi arabikanya sendiri. Misalkan dari Marakatura yang sama, dia katakanlah sekilo 200, kopi Lanang bisa sekilo 200 sampai 300 mungkin ya. Itu catatan saya. Lalu kadang ada suka temen yang bilang, mungkin yang udah sangat paham juga di dunia kopi, atau bahkan mungkin yang biasanya sih rata-rata yang kursus ya. Yang kursus tuh selalu bilang, "Bang, lu so tau lu bang, kalau kopinya Marakatura memang kayak gini, si binnya gitu." Oh yes, secara bin dia memang king size, dan salah satu bin yang menjadi unggulan juga di negara gua. Tapi gini teman-teman, waktu itu saya ini yang sedikit catatan ya, ini yang membuat saya pada akhirnya explore ke green bean yang by Nordic Approach atau Mercato atau Abu atau Coffee Nut dan beberapa prosesor lainnya. Jadi suatu waktu saya explore Ethiopia, sedikit catatan. Explore Ethiopia, saya tuh nggak menemukan bean yang, aduh keren banget ya nih bean gitu. Saya selalu komen bean Ethiopia dengan varietal heirloom tuh kayak gini, kenapa sih kecil gini? Ada yang komen, memang kayak gitu loh bang, jangan so tau lo soal green bean, soal bean, memang kayak gitu kalau dari Ethiopia kecil-kecil. Oke, saya bilang, saya akan buktikan bahwa kalau memang by Nordic Approach atau dari prosesor lah istilahnya, atau bahkan saya pernah beli dari ini gue beli dari Cup of Excellence-nya Ethiopia yang cuman ada di level 19, di ranking 19 kalau nggak salah ya, si Elias Dube atau saya lupa, beli dia jadi Rose Rock atau bukan Abu atau Guji Messina misalkan ya, dari Rose Rock. Itu binnya oke, rata, gede-gede, bukan yang acak-adut, ada yang kecil, ada yang gede, bukan acak-adut deh. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau kayak saya gini bisa membuktikan bahwa saya bisa menemukan roasted bean yang ternyata nggak acak-adut, dan ternyata binnya rata semua, dan ternyata binnya gede, bukan yang tiny bean banget gitu. Saya pun kalau ada yang komen bahwa bang memang begini Marakatura dari Nicaragua, binnya memang berantakan kayak gini. Oke. Suatu saat pasti saya akan membuktikan Marakatura dari salah satu prosesor yang memang ada embel-embelnya prosesor. Pasti saya akan buktikan bahwa sebenarnya saya bisa mendapatkan Marakatura yang ukuran size dan less defect kayak gini. Nggak apa-apa bang, triangle emang kayak gitu binnya ya, oke. Tapi saya nggak suka dengan bin yang triangle kayak gitu. Saya maunya bin yang kayak gini nih. Saya bin yang sempurna ini. Jadi kalau ada orang yang bilang, bang memang kalau green beannya si Marakatura memang penyok-penyok gini, oke. Tapi kenapa ada bin yang oke juga tuh secara bentuk? Oke. Jadi kalau by prosesor yang memang udah sangat mementingkan kualitas, biasanya dia akan lebih sempurna lagi memaintain, dan biasa dia akan langsung terjun ke petaninya ya, menunjukkan bahwa ini kualitas yang gua mau. Kalau prosesor, bahkan kalau produser, dia harusnya menuntut dirinya sendiri untuk kualitas ini yang gua mau achieve gitu sih teman-teman. Oke, kita roasting 200 gram bean yang udah saya sortir semaksimal yang saya mampu. Mari kita mulai meroasting teman-teman. Semoga hasilnya menyenangkan ya. Ini kedua kalinya saya meroasting SHB sih. Jadi saya pernah meroasting SHB sekali waktu itu. Hue tenang gue dari mana ya, Guatemala masalahnya. Kita nyalakan dulu.
preheat, istilah orang-orang yang sangat paham banget istilah dunia perkopian. Lock, biarkan panas dulu ya. Loh, ada yang kesisaan buah. Oke lah, gak apa-apa, kita jadiin kenang-kenangan aja. Lalu kita setup timer SHB. Semoga SHB itu gampang di roasting. Dulu saya merosting SHB WW Tenango tuh enak kok ya, cepet juga ya. Saya nggak tahu akan di aiming berapa, let's see aja. Enaknya manual roasting gini, suka-suka lah ya gitu. Objektifnya apa ya? Kita kecilkan di api sedang ke bawah. Oke, api sedang ke bawah. Biasa dia mencapai suhu sampai, kalau kalian ukur suhunya bisa mencapai di 210-an lah, kalau bahkan lebih.
selesai. Durasi saya main di 13-19, jadi mungkinan ini bisa memberikan suasana amazing. Saya akan sedot dulu sebentar ya. Kita tuang dulu sebentar ya, supaya barang-barang aja jatuh. Ini kalau dibikin espresso slow roast, teman-teman, gila, ini pasti enak banget sih, pasti, harusnya ya. Bin gila. Sadis. Apa bin? Monster bin, king size. Lihat deh, bin apa nih segede-gede bagong gini, gede banget ini. Menarik sih dengan ukuran bin yang segede-gede gini. Nih harusnya ukuran green beannya kayak gini semua nih, jadi hasilnya nggak jadi quaker kata orang-orang. Nih kayak gini lah minimal. Ini kan kayak gini semua nih, pecah-pecah tuh bukan karena pas roasting ya teman-teman, jadi memang bawaan green beannya aja begini bentuknya, jadi dia akan tetap meng-create hasil yang quaker kayak gini. Tapi it's okay, karena kadang saya harus memaklumi kalau berangkatnya dari non prosesor atau dari tanpa embel-embel produser, jadi memang seperti inilah hasilnya, jadi kita harus memaklumi. Tapi terlepas dari itu kita harus tahu rasanya seperti apa ya. Dan biasanya saya kalau menarik di Marakatura ini ternyata unik ya rasanya, biasa saya akan hunting yang dari seller di Indonesia yang punya embel-embel Marakatura SHB, misalkan dari Nordic Approach atau Merchanta atau apa. Nanti kita akan bisa bandingkan ketika saya menuangkan green bean-nya seperti apa. Saya akan dinginkan dulu sebentar sebelum masuk ke toples, sambil saya akan bersihin dulu kaf-kaf yang berterbangan ke udara ya. Sudah dingin, mari kita tuang ke toplesnya. Ini bagi saya medium, tapi bisa saya bawa ke Omni Roast. Let's see apakah saya bisa membrew ini menjadi espresso. Syukur-syukur ya bisa jadi espresso yang rame rasanya. Hasilnya mantap. Oke, mungkin sedikit catatan buat teman-teman yang mau roasting, sebentar ya. Saya kasih panduan untuk, tapi ini bisa berlaku buat apa aja sih. Kalau kalian memang mau aiming kayak di 13 selesai atau di crack di 10, 11, tergantung kalian mau memainkan api seperti apa. Oke, saya nyalain dulu. Kalau saya untuk pertama di preheat dulu. Pertama di preheat ya, terserah kalian lah. Sorry, kasih jeda kayak 1 menit juga nggak apa-apa, preheat supaya dia mendapatkan ruangan panas di alat roastingnya. Lalu setelah itu kalian main di sini nih. Kalau saya apinya di sini, main di sini sebentar ya, main di sini itu kalian bisa main di 4-6 menit, terus sampai mendapatkan pemanasan yang sempurna sampai si green bean-nya menjadi yellow. Oke, setelah green bean-nya menjadi yellow 6 menit lah kalian jadiin dia balance apinya tengah ya, di tengah ini. Kalian bisa main di sini sampai 7 menit, nggak apa-apa juga, tapi make sure putarannya kenceng ya, kalau nggak nanti ada hint
jilatan-jilatan api yang membakar kafnya, yang membuat si green bean-nya nanti ada sedikit gosong di ujungnya. Ada contoh nggak? Nah, ada contoh nih. Ini biasa karena jilatan api yang terlalu sering di ngena nih, jadinya ujungnya itu hitam. Oke, kalian abis itu main di api sedang sampai ketemu first crack. Api sedang ini sampai ketemu di first crack, udah rame, kalian kecilin sampai api minimum. Biasanya setelah first crack di angka 10, 11 atau 12, kalian tinggal menunggu. Kalian mau bikin espresso atau manual atau omni roast atau filter, tinggal kalian tentukan aja berikutnya. Kalau saya biasa suka galuh, seru banget suaranya, saya jadiin espresso. Saya kecilkan api ke minimum. Saya biasa berhenti di 15 sampai 16 untuk ngomongin fast roast yang nantinya espressonya lebih dahsyat ya. Tapi saya mainkan api berikutnya di 2 sampai 3 menit lah. Atau kalau kalian mau main slow roast, biasanya saya main di api sedang. Oke, api sedang sampai biasa ketemu first crack itu di 17, berhenti di 19 atau 20. Puter aja terus. Kalau udah ketemu crack, biarin aja. Nggak usah, nggak usah kecilin. Ataupun saya setelah ketemu crack pertama di 17, biarin sampai selesai, baru saya kecilin ke minimum. Kalau saya kecilin ke minimum, lalu saya putar sekitar 2 menit atau 1 menit. Itu biasa mendapatkan slow roast dengan rasa kopi yang lebih pulen, buat saya lebih sweet. Kalau untuk espresso lebih dalam rasanya. Itu aja sih sekilasan info ya teman-teman. Jadi buat kalian yang juga mulai memanual roasting, please kalau memang infonya dibutuhkan, nggak usah skip lah videonya. Oke. Kadang bacotan ini kayak ngalor ngidul, tapi somehow ada beberapa yang berfaedah buat kalian yang memang kita sama-sama manual roasting atau home roasting atau home brewer. Kita tutup sekarang tanggal, saya cek dulu ya, sekarang tanggal berapa. Sekarang tanggal hari ini hari Waisak ya. Selamat Hari Raya Waisak buat teman-teman yang merayakan budaya. Sekarang tanggal 16 bulan 5. Kita akan cek nanti di 15 hari berikutnya, berarti tambah 15 hari lah. Ya, saya akan cek di tanggal 30 lah. Let's see ya teman-teman. Sampai ketemu di kopi-kopi ala berikutnya. Sehat terus, sukses terus. Mari kita berkarya dengan terus mengeksplor kopi. Kalian bebas sih sebenarnya kalau mengeksplor kopi lokal atau non lokal juga bebas. Kalau saya mix aja, biasa 3 non lokal 1 lokal. Ciao.